Pernahkah kalian mendengar kisah kepala desa yang menikahi 7 janda, lalu menghilang tanpa jejak? Bukan karena cinta, tapi karena kutukan. Di desa Karangjati, janji yang dilanggar tak sekadar menoreh luka, tapi membangunkan arwah yang telah lama menanti balas dendam. Sebelum kisah ini dimulai, pastikan kamu sudah like dan subscribe, karena setiap malam kami akan hadirkan cerita-cerita yang tak sekadar bikin merinding, tapi juga membawa pesan yang menusuk hati. Aktifkan loncengnya, agar kamu tahu kapan suara dari dunia lain kembali terdengar. Pak Kades Harun adalah sosok yang disegani dan dihormati oleh warga desa Karangjati. Ia telah menjabat kepala desa selama 2 periode dan dikenal adil serta dermawan. Setiap ada warga yang kesusahan, Pak Kades pasti turun langsung membantu. Ia bukan hanya pemimpin, tapi juga seperti ayah bagi banyak warga desa. Namun, di balik sikap bijaksananya, Pak Kades menyimpan kegelisahan. Ia telah lama menjanda sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Anak-anaknya sudah merantau dan ia tinggal sendirian di rumah dinas desa yang luas. Malam-malamnya sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin yang menerobos celah jendela kayu. Suatu hari, datanglah seorang janda bernama Bu Sarti. Ia meminta bantuan karena rumahnya roboh diterpa angin kencang. Pak Kades segera mengirim tukang untuk memperbaiki rumah itu dan memberi bantuan uang tunai. Tak lama, janda lain pun datang. Bu Tarsiem, Bu Rini, dan seterusnya. Semua datang dengan keluh kesah dan harapan pada sang kepala desa. Awalnya semua tampak wajar, tapi bisik-bisik mulai terdengar. Mengapa hanya para janda yang sering dibantu Pak Kades? Apakah karena kasihan, atau ada alasan lain yang tidak diketahui publik? Beberapa warga mulai mempertanyakan niat baik itu. Namun Pak Kades tetap tenang, tak memberi penjelasan apapun. Hingga pada suatu malam, dalam rapat desa yang dihadiri tokoh masyarakat, Pak Kades mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Ia akan menikahi janda-janda tersebut. Bukan 1, bukan 2, tapi 7 sekaligus. Semua yang hadir terdiam. Hanya suara napas tertahan dan detak jantung yang menggema di ruang rapat. Apa alasan di balik keputusan itu? Belum ada yang tahu. Tapi sejak malam itu, wajah Pak Kades mulai berubah. Dan langkahnya terasa membawa sesuatu yang tak biasa. Hari pernikahan itu digelar secara sederhana namun tetap mencolok. Di pelataran balai desa, 7 kursi pelaminan berjajar rapi, dihiasi janur kuning dan bunga melati. Warga desa berdatangan, tidak semuanya dengan senyum. Sebagian datang dengan rasa heran, bahkan curiga. Tak sedikit yang berbisik-bisik di balik punggung. Bu Sarti, Bu Tarsiem, Bu Rini, Bu Murni, Bu Lastri, Bu Karsiah, dan Bu Yati. Ketujuh janda itu berdandan cantik, masing-masing memakai kebaya berbeda warna. Mereka duduk berdampingan, menunduk malu. Di hadapan penghulu, satu persatu ijab kabul diucapkan oleh Pak Kades Harun dengan suara mantap. 7 kali lafaz, 7 kali sah. Warga terperangah, tapi tak ada yang berani menyela. Pak Kades tetaplah kepala desa. Orang yang selama ini dipercaya memimpin, membangun, dan mengayomi. Tapi sejak hari itu, suasana di Karangjati mulai berubah. Setiap malam, rumah dinas Pak Kades tak lagi sepi. Ia membagi waktu secara bergilir. Malam ini bersama Bu Sarti, besok dengan Bu Tarsiem, dan seterusnya. Awalnya semua tampak berjalan damai. Para istri tinggal di rumah masing-masing yang diberi oleh Pak Kades. Namun, benih iri dan cemburu mulai tumbuh diam-diam. Bu Rini suatu malam menangis karena merasa tidak diperhatikan. Bu Murni mendengar kabar bahwa Pak Kades lebih sering tertawa jika bersama Bu Lastri. Sedangkan Bu Karsiah mengeluhkan perlakuan yang tak adil karena jarang diberi uang belanja. Api kecil mulai menyala dalam rumah-rumah yang tadinya penuh harapan. Warga pun mulai resah. Mereka yang semula diam, kini mulai bicara. Kenapa kepala desa bisa menikahi 7 perempuan sekaligus tanpa pertimbangan musyawarah desa? Beberapa tokoh masyarakat mulai mempertanyakan keabsahan moral keputusan itu, meski dari sisi hukum tidak ada yang bisa dilanggar. Tapi aroma ganjil makin kuat tercium. Sementara itu, di rumah Pak Kades,
Sesuatu yang tak tampak mulai merayap dalam dinding-dinding kayu. Seperti suara desahan, seperti bayangan gelap yang menyelinap dalam tidur sang pemimpin. Sejak malam ketujuh pernikahan itu, suasana rumah dinas Pak Kades tak pernah benar-benar hening. Entah dari sudut dapur, ruang tamu, atau kamar yang dikosongkan, selalu terdengar suara aneh. Seperti langkah kaki yang menyeret pelan. Seperti desahan perih yang ditahan. Kadang suara itu muncul saat adzan subuh belum dikumandangkan. Kadang muncul saat tengah malam, membelah keheningan. Pak Kades mulai merasa ada yang tidak wajar. Pada malam ke-8, ia mendapati cermin di kamarnya retak tanpa sebab. Cermin itu baru diganti seminggu lalu. Lalu pada malam berikutnya, pintu kamar Bu Rini terbuka sendiri, dan suara tangisan terdengar tanpa henti dari dalamnya. Tapi saat didatangi, Bu Rini justru tertidur lelap seperti tak pernah menangis. Keesokan harinya, Pak Kades mendapati seekor burung gagak mati tepat di halaman rumah dinas. Lehernya seolah terputus sendiri. Warga yang melihat mulai berbisik pelan, mengaitkannya dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tapi Pak Kades tetap menyangkal. Ia masih berpikir bahwa semua hanyalah kebetulan. Namun rasa gelisah makin mencekik. Saat malam tiba, giliran Bu Tarsiem yang mengeluh melihat sosok perempuan tua berdiri di pojok kamar. Perempuan itu membawa kain kafan dan terus menyebut nama-nama istri Pak Kades satu persatu, hingga suara terakhirnya berubah menjadi raungan seperti serigala. Saat Pak Kades memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Tapi aroma kemenyan yang menyengat seolah tertinggal di udara. Pak Kades mulai menyadari, ini bukan sekadar kecemburuan rumah tangga. Ada yang lebih dari itu. Sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan mungkin telah bangkit sejak 7 ijab kabul itu diucapkan. Bu Lastri, yang dikenal pendiam dan tidak banyak bicara, tiba-tiba kerasukan saat pengajian malam Jumat. Ia menjerit dengan suara yang bukan suaranya sendiri, menyebut nama seseorang yang sudah lama mati. Sosok perempuan yang katanya dulu pernah mencintai Pak Kades namun mati dalam kesedihan, dan kini kembali menuntut. Malam itu, tanah desa Karangjati terasa lebih dingin dari biasanya. Dan langit tampak seperti menyimpan amarah yang sebentar lagi akan pecah. Beberapa hari setelah kejadian kerasukan itu, desa Karangjati mendadak sunyi. Para warga enggan keluar rumah setelah maghrib. Warung-warung tutup lebih cepat. Bahkan musola kecil di ujung jalan mulai sepi dari jamaah. Semua merasakan ketidakberesan yang tak bisa dijelaskan. Pak Kades Harun mulai dihantui mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat ketujuh istrinya duduk melingkar, tapi wajah mereka telah berubah. Mata mereka hitam tanpa bola mata, kulit mereka pucat seperti kain kafan, dan mereka tersenyum dengan senyum yang tidak manusiawi. Suara mereka menyatu, memanggil namanya dengan gema yang menyayat. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin dan dadanya sesak. Ia mencoba mencari jawaban. Ia mendatangi Ki Darman, seorang sesepuh yang sudah lama hidup menyendiri di pinggir hutan. Ki Darman awalnya enggan bicara, tapi setelah didesak, ia pun membuka sebuah kisah lama yang telah dikubur dalam-dalam oleh warga desa. Dulu, puluhan tahun yang lalu, desa Karangjati pernah diguncang sebuah tragedi. Seorang dukun wanita bernama Nyai Raminah difitnah berbuat sihir karena dendam cinta terhadap seorang pemuda bangsawan. Ia dikejar warga, dibakar hidup-hidup, dan dikubur di tanah yang kini berdiri rumah dinas kepala desa. Sebelum nyawanya lepas, Nyai Raminah sempat mengutuk siapapun lelaki yang mempermainkan cinta 7 wanita sekaligus di tanah Karangjati, maka akan bangkitlah arwahnya untuk menuntut. Pak Kades Harun terdiam. Ia tidak percaya hal-hal mistis, tapi semua kejadian akhir-akhir ini terlalu mengerikan untuk disebut kebetulan. Bahkan istrinya yang paling pendiam, Bu Karsyah, kini sering bicara sendiri di sumur belakang. Kadang ia tertawa cekikikan sambil menyisir rambut yang tidak kelihatan. Kadang ia menyebut nama Nyai Raminah sambil menabur bunga kering ke dalam air sumur. Pada malam ke-30, Pak Kades berencana membatalkan semua pernikahan. Ia menulis surat cerai, 7 lembar sekaligus. Tapi ketika ia hendak menandatangani surat-surat itu, tangannya kaku. Seluruh tubuhnya mendadak berat, seolah ada yang memegang dari belakang. Saat ia menoleh,
Tidak ada siapapun, tapi bayangan 7 sosok hitam muncul di cermin besar di depannya. Dan di tengah keheningan malam, terdengar suara perempuan tua berbisik. Janji itu sudah terucap, darahnya sudah tertulis. Malam itu, bumi Karangjati seolah menyimpan amarah. Hujan tak turun, tapi angin berhembus seperti deru makhluk yang mengendap-endap dari balik liang kubur. Langit kelam, bulan tertutup awan pekat, dan daun-daun berjatuhan tanpa suara. Desa terdiam dalam ketegangan yang menggigilkan. Pak Kades Harun duduk termangu di ruang tengah. Di hadapannya 7 lembar surat cerai yang belum juga ditandatangani. Tangannya masih bergetar, matanya kosong, tubuhnya seolah tak sanggup digerakkan. Seperti ada beban yang tak kasat mata menindih dadanya. Ia tahu, sesuatu sedang menunggu, sesuatu yang telah dilepas dari tidur panjangnya. Di luar, suara aneh mulai terdengar. Seperti kaki-kaki yang berjalan pelan, menyeret kerikil dan daun kering. Seperti suara kuku yang menggaruk tanah. Dari balik jendela, Pak Kades melihat bayangan berjalan memutar mengelilingi rumah. Bukan manusia, tapi bentuknya menyerupai. Tinggi, tipis, rambutnya menjuntai sampai ke tanah. 7 sosok berjalan pelan, dengan kepala yang selalu menunduk. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari halaman belakang. Bu Murni. Pak Kades berlari tergesa ke arah suara itu. Tapi ketika ia sampai, ia tak menemukan istrinya. Hanya ada ceceran air bunga dan sisir kayu patah yang biasa digunakan Bu Murni. Tak ada darah, tapi tanah di sekitar sumur seperti tergali, seperti seseorang, atau sesuatu, baru saja keluar dari dalamnya. Ketika ia kembali ke rumah, keenam istrinya berdiri mematung di ruang tamu. Mata mereka terpejam, wajah mereka tenang, tetapi tubuh mereka menghadap ke arah yang sama, ke pintu masuk. Seolah mereka sedang menunggu seseorang datang. Atau mungkin, sedang menyambut seseorang yang tak kasat mata. Pak Kades mencoba membangunkan mereka, mengguncang bahu satu persatu, tapi tak satu pun yang bereaksi. Tiba-tiba, Bu Lastri membuka mata. Matanya merah seperti bara, dan dari mulutnya keluar suara parau yang bukan miliknya. Kau bawa kami ke pernikahan, tapi tak kau bawa ke surga. Kemudian keenam istri lainnya membuka mata bersamaan. Suara mereka menyatu, serak, dan mengerikan. Darahmu belum cukup untuk menebus tanah ini. Pak Kades mundur perlahan. Keringat membanjiri wajahnya. Ia mulai kehilangan kendali. Napasnya berat. Di luar rumah, suara tangisan terdengar dari arah sumur. Lalu jeritan. Lalu keheningan. Sunyi yang mencekam, yang membuat telinga terasa berdenging. Dan tiba-tiba tanah di bawah rumah dinas itu berguncang pelan. Seperti ada sesuatu yang sedang menggeliat mencoba keluar. Pagi tak pernah benar-benar datang ke rumah dinas Pak Kades. Matahari memang terbit, tapi sinarnya enggan menembus jendela. Udara terasa berat, dan aroma kemenyan membaur dengan bau tanah basah yang menyengat. Di tengah ruang tamu, keenam istri Pak Kades masih duduk mematung. Wajah mereka kini pucat seperti kertas, dan mata mereka kosong menatap satu titik, pintu yang menghadap ke sumur belakang. Bu Murni belum ditemukan. Para warga mulai berbisik bahwa ia sudah menjadi tumbal. Ki Darman datang membawa kitab tua, lembarannya rapuh dan berbau apek, berisi catatan tentang kutukan tanah Karangjati. Di dalamnya, tertulis dengan tinta merah, 7 jiwa wanita akan kembali pada tanah. Bila satu lelaki memegang janji pada mereka, maka tubuhnya menjadi lilin, dan jiwanya akan dibakar oleh ikatan sumpah yang dilanggar. Ki Darman menjelaskan, pernikahan yang dilakukan Pak Kades bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga secara batin telah membangunkan roh-roh yang dulu dikubur dengan pengkhianatan. Nyai Raminah tidak sendiri. Ia mati bersama 6 murid wanitanya, yang semuanya pernah dikhianati cinta. Dan jumlah mereka 7. Pak Kades Harun mulai teringat sesuatu. Sebuah peristiwa masa muda yang selalu ia kubur. Dulu, ia pernah bermain-main dengan perasaan seorang perempuan desa yang tinggal di pinggir hutan. Ia janjikan cinta, janji pernikahan, lalu menghilang karena ingin merantau. Perempuan itu bernama Saminah. Dan kini ia sadar.
Saminah adalah cucu dari Nyai Raminah. Perempuan yang terakhir, yang tak pernah menikah, yang ditemukan gantung diri di kebun bambu belakang rumah dinas lama. Dari sanalah tanah ini mulai dingin. Dari sanalah kutukan mungkin dimulai. Malam itu, keenam istrinya mulai berbicara serempak, tanpa saling menoleh. Satu sudah kembali ke tanah. 6 lagi harus mengikuti. Dan kau, Harun, akan menjadi pintu agar kami bisa tinggal. Tiba-tiba, rumah dinas bergetar. Cermin besar di ruang tengah retak seluruhnya. Lampu gantung jatuh ke lantai dan pecah. Tanah di bawah kursi ruang tamu menghitam, lalu membentuk celah kecil seperti liang kubur. Dari sana, tangan-tangan pucat merayap keluar. Tangan yang panjang, dengan kuku retak dan jari-jari yang menggenggam angin dingin. Pak Kades tak bisa bergerak. Kakinya seolah dipaku ke lantai. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia tahu, malam itu bukan hanya rumahnya yang retak, tapi juga seluruh batas antara dunia yang hidup dan yang telah mati. Dan dari balik pintu belakang, terdengar suara terakhir Bu Murni. Jangan lawan, Harun, karena mereka sudah di sini. Malam ketujuh tiba. Malam di mana langit Karangjati kehilangan warnanya. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik. Bahkan angin pun tak berani menyentuh dahan-dahan bambu. Desa membeku dalam diam, sementara rumah dinas kepala desa menjadi pusat pusaran kegelapan yang tak terlihat, tapi terasa menusuk hingga tulang. Pak Kades Harun duduk di kursi ruang tamu, tubuhnya gemetar, jiwanya seperti tercerai dari raga. Di hadapannya, keenam istrinya berdiri membentuk lingkaran. Wajah mereka tak lagi mengenali dunia. Mata mereka kini hitam seluruhnya. Kulit mereka dingin, dan langkah mereka pelan namun pasti. Mereka seperti dipandu oleh kekuatan yang jauh lebih tua dari usia manusia. Di tengah lingkaran itu, tanah mulai terbuka. Aroma busuk meruak dari lubang yang menganga. Dan dari dalamnya, muncul sesosok perempuan tua berjubah kain putih kusam. Rambut panjang terurai seperti akar pohon mati. Wajahnya penuh luka bakar, tapi matanya bersinar merah. Itulah Nyai Raminah. Dengan suara parau dan menggema, ia berkata, "Aku menanti janji. Lelaki yang menanam luka di hati 7 wanita, kini akan menjadi benih kutukan baru." Pak Kades memohon ampun, menangis, bersujud, tapi tangisnya tak mengubah apapun. Nyai Raminah menoleh pada keenam wanita itu, yang kini berjalan mendekat dan memeluk Pak Kades dari segala arah. Bukan pelukan cinta, tapi jerat kutukan. Tubuh Pak Kades mengejang, lalu matanya membelalak. Dari mulutnya keluar darah hitam, dan kulitnya mulai mengering seperti lilin terbakar. Sementara itu, dari luar rumah, warga menyaksikan hal yang tak bisa dijelaskan. Rumah dinas itu perlahan tenggelam ke dalam tanah, seolah ditelan bumi. Tidak ada suara jeritan, hanya derak kayu dan gemuruh dalam tanah. Ketika fajar datang, rumah itu lenyap, menyisakan hanya tanah kosong dan sumur tua yang kini retak dan berdarah. Desa Karangjati kehilangan kepala desanya. Tapi pada malam Jumat berikutnya, beberapa warga bersumpah melihat 7 perempuan berpakaian putih berjalan di jalan desa. Wajah mereka datar, langkah mereka pelan, dan mereka berhenti di tiap rumah yang dulu menolak undangan pernikahan Pak Kades. Dan di angin malam itu, suara Nyai Raminah masih terdengar. Janji bukan sekadar kata, janji adalah darah. Setiap janji yang diucapkan adalah amanah, apalagi bila menyangkut hati dan kehidupan seseorang. Jangan pernah bermain-main dengan perasaan, karena luka yang tak terlihat bisa menumbuhkan dendam yang tak pernah mati. Dalam hidup, jangan tamak akan cinta, jabatan, atau kehormatan, sebab semua yang kita ambil dengan cara salah, akan dikembalikan dengan cara yang tak pernah kita duga. Ingatlah, setiap perbuatan, sekecil apapun, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kisah ini membuatmu merinding tapi juga merenung, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah mencekam lainnya yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Karena bisa jadi, kisah berikutnya lebih dekat dari yang kamu kira.